multi-level marketing. Ya, kita lanjut. Nah, jadi sebelum kita memulai apa yang akan kita lakukan, kita harus tahu dulu kemana kita akan tujuannya, arahnya kemana. Kalau kita duduk dalam satu ruangan, duduk dalam satu forum, kita tidak tahu arahnya mau kemana, ya itu sia-sia waktu kita. Jadi ini kita akan berbagi sedikit, mungkin mengingatkan kembali tentang apa impian dan tujuan kita. Mungkin di antara rekan-rekan yang ada di sini ingin mempunyai usaha sendiri. Kalau sekarang mungkin kita udah usaha seperti ini, saya pengen punya usaha sendiri tapi saya mau wariskan ke anak cucu saya, mungkin seperti itu. Yang kedua, pengen umroh, haji atau ke tanah suci. Nah, kemudian wisata religi, kemudian wisata dalam dan luar negeri, kemudian menabung untuk pendidikan anak di masa depan, seperti itu. Kemudian ingin mempunyai kendaraan dan rumah mungkin yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini kan dibilang rumah mewah, mobil mewah, tapi tidak semua orang menginginkan itu. Tapi mungkin juga ada dari tujuh ini, mungkin ada yang melakukan kesembilan, membantu orang lain, memberikan pendidikan kepada orang lain, menyumbang kepada anak yatim, banyak hal yang dilakukan. Tapi sebelum kita memulai satu komunitas, sebuah bisnis, harus ada tujuan dulu. Untuk apa kita berada di sini? Nah, mungkin dari tujuan ini ada beberapa pilihan yang ingin kita wujudkan. Termasuk saya pun juga dari tujuh ini ada yang ingin kami wujudkan dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang. Oke? Nah, setelah kita menentukan apa tujuan kita, terus bagaimana cara mencapainya? Jadi ini berdasarkan rujukan cash flow quadrant. Jadi cash flow quadrant ini dipelajari di mana-mana dalam orang bisnis konvensional atau korporat, mereka juga mempelajari ini karena ini rujukan. Jadi cash flow quadrant ini membagi orang dalam mencari yang namanya uang, mencari namanya penghasilan, mencari namanya income. Nah, jadi dia membagi dalam dua bagian. Yang sebelah kiri ini beliau katakan adalah kuadran kiri, yang sebelah kanan ini beliau katakan adalah kuadran kanan. Nah, yang kuadran kiri ini terbagi dua, yaitu yang pertama adalah employee. Nah, employee ini apa? Employee ini adalah kita bekerja dengan orang lain. Jadi siapapun dia yang masih bekerja dengan orang lain, maka dia termasuk dalam kuadran employee. Nah, mulai dari staff sampai direktur, asalkan dia bekerja sama orang lain, nanti dia masuk di employee. Nah, cuma bagaimana cara mencari uang dalam kuadran employee ini? Dasarnya itu adalah keamanan dan kenyamanan. Jadi mereka-mereka yang berada dalam kuadran ini, yang mereka cari apa? Termasuk saya, mencari keamanan, kenyamanan, kepastian. Meskipun di dunia ini nggak ada yang pasti ya, seperti itu. Tapi seperti itulah. Dan rata-rata orang di dunia 95% berada di kuadran ini, yang employee. Rasa aman, kenyamanan, kepastian. Tetapi di employee ini kita sadari sama-sama, termasuk saya pribadi, kita tidak bisa menentukan penghasilan kita. Penghasilan kita itu dibatasi berdasarkan jenjang karir. Jadi kita nggak bisa memaksimalkan potensi income kita karena sudah ditakar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pasti tidak bebas waktu. Nah, di sini. Makanya dikatakan bahwasanya kuadran employee dan self employee yang akan saya ceritakan nanti masuk dalam kuadran kiri. Nah, yang self employee ini adalah kalangan profesional. Jadi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Jadi kita bosnya. Nah, seperti apa contohnya? Seperti dokter, seperti pengacara, seperti artis, seperti konsultan. Oke? Jadi dia bekerja untuk dirinya sendiri, berdagang. Nah, cuma apa bedanya? Di kuadran self employee ini adalah memang mereka punya kebebasan waktu untuk mengatur kapan mereka harus bekerja, dan mereka punya kebebasan untuk mengatur penghasilan mereka. Cuma mereka terbatas. Terbatasnya apa? Ketika nanti mereka tidak bekerja lagi, atau misalnya mereka meninggal dunia, atau terjadi sesuatu pada diri mereka, otomatis income-nya stop. Makanya dikatakan bahwasanya kuadran employee dan self employee, kuadran kiri dikatakan kuadrannya orang miskin. Kenapa dikatakan kuadrannya orang miskin? Karena ketika si employee, si pekerja dan orang yang bekerja untuk dirinya sendiri tidak bekerja lagi atau terjadi sesuatu pada dirinya, stop penghasilan. Nah, termasuk pada saya diri pribadi juga. Ketika proyek sudah nggak ada lagi, stop penghasilan. Saya harus cari lagi. Ya seperti itu tuh sebenarnya, memang seperti itu kehidupan orang rata-rata umumnya. Itu wajar, gak ada masalah gitu.
Cuma kan kita ingin sesuatu, kita hidup cuma sebentar ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan? Kenapa kok orang lain bisa? Kenapa kok kita nggak bisa? Apa yang mereka punya yang kita tidak tahu? Ilmu pengetahuan. Nah, salah satu kita berada dalam forum ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara kita bisa bebas waktu dan bebas uang. Nah, makanya dibahas kuadran yang ke-3 dan ke-4. Ini termasuk kuadran kanan. Ini adalah kuadrannya orang kaya. Jadi kuadran kanan ini dikatakan sebagai kuadran orang kaya. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Business owner. Business owner ini adalah pemilik bisnis. Jadi pemilik bisnis seperti apa? Dia terbagi 3. Jadi business owner ini adalah pemilik bisnis yang sudah mempunyai sistem. Contohnya apa yang pertama? Adalah perusahaan konglomerasi atau konvensional yang mempunyai sistem, yang punya karyawan, yang punya backup. Nah, ini bisa dikatakan mereka bisa kaya raya. Seperti ini. Cuma kan tidak semua orang yang punya modal besar untuk membuat sebuah perusahaan konglomerasi. Cara mendeteksinya bahwasanya perusahaan itu benar-benar persisten ketika kita tinggalkan usaha itu selama 1-2 tahun, dia masih memberikan hasil buat kita. Kalau misalnya belum bisa kita tinggalkan usaha itu, berarti kita bukan masuk bisnis owner, kita masuk pedagang. Mau sebesar apa kantor kita, mau sebesar apa gudang kita dalam, tapi kita masih terlibat di dalamnya. Kalau kita tinggal sebentar, contoh mau pergi haji, mau pergi umroh, mau pergi dengan keluarga, kita nggak bisa tinggal, berarti kita masuk dalam kuadran orang miskin. Karena terikat dengan pekerjaan kita, terikat dengan namanya mana. Makanya kita berada dalam forum ini, bagaimana kita bisa bebas waktu, bebas uang di bisnis owner. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa lagi? Waralaba. Kalau di perusahaan konvensional ini atau konglomerasi, itu kan harus pintar, harus bisa mimpin. Dia anggaplah dia duitnya banyak, tapi dia tidak bisa pimpin, ya pasti bangkrut. Tapi bagaimana? Saya tidak cerdas, saya tidak pintar, tapi saya punya uang, belilah waralaba. Nah, waralaba apa? Atau franchise seperti KFC, McDonald, perusahaan yang sudah ada sistem. Kita hanya membeli saja. Cuma ada kelemahannya, tidak semua orang bisa membeli itu franchise. Tetap perusahaan konvensional tersangkut di modal, perusahaan franchise tersangkut di modal. Ada yang ketiga, makanya saya berada di sini. Itu adalah bisnis apa? Bisnis network. Yang bagaimana? Network banyak beredar di dunia. Tapi yang bagaimana? Network yang mempunyai sekolah bisnis yang berkesinambungan. Kalau tidak ada itu, no. Karena dia tidak berkesinambungan. Yang mempunyai sistem. Pendidikan yang berkesinambungan itulah yang memungkinkan ketika misalnya Bapak Ibu dalam ruangan ini, ketika sudah terbentuk 10.000 jaringan pemakai, ketika Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri, pergi ke Mekah, pergi jalan-jalan ke mana saja melakukan hal-hal sosial, tetap jalan penghasilannya. Tapi itu bisa bertahan bagaimana? Dengan namanya sistem SOP. Nah, ini akan kita pelajari di sini. Kita masuk dalam kelompok yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah investor. Kalau kuadran investor ini adalah uang, kredit uang. Uang mencetak uang. Jadi orang kuadran investor ini kebanyakan investnya ke business owner. Jadi dia lihat ini bisnis oke dia invest, dia akan kredit uang itu kembali. Dan kebanyakan orang yang masuk dalam kuadran investor ini dia sudah melalui 1, 2, 3 sehingga dia pintar, tidak salah investasi. Nah, kalau dia langsung pindah ke sini, itu bisa dikatakan banyak belajar, banyak gagalnya karena salah otak uang. Terus kan, nah kita lanjut. Harus melalui ini, harus cerdas dulu, oke? Nanti saya udah ulas sedikit, nanti Pak Natis akan ulas lagi. Jadi kan tadi sudah dibahas, bisnis owner yang pertama adalah perusahaan konglomerasi atau konvensional. Yang kedua adalah waralaba. Itu semua tergantung dari modal. Sementara di network marketing kita tidak butuh modal yang besar, itu kecil. Sementara kalau misalnya di perusahaan konvensional kita harus selain punya modal, kita harus ada tempat, enggak? Tempat usaha. Kalau di network marketing butuh tempat nggak? Nggak butuh. Terus kalau di perusahaan konvensional waktunya sudah tetap, ada jamnya, kapan buka, kapan tutup. Di network marketing kita yang menentukan sendiri, fleksibel. Kayak sekarang kita malam di sini, berbagi. Kita yang menentukan sendiri. Di konvensional belum tentu ada sistem. Di network marketing ada sistemnya. Nah, hal-hal seperti inilah kenapa kita lebih memilih network marketing. Karena resikonya lebih kecil, modalnya lebih kecil, jangkauannya lebih luas. Kalau di konvensional kita ingin buka satu cabang lagi, misalnya membuka McDonald's itu butuh uang nggak? Butuh.
Kalau yang marketing butuh uang nggak kita buka cabang? Nggak butuh. Ketika saya mengajak Pak Haji Muklis, saya butuh uang nggak untuk membuka cabang? Nggak butuh. Cuma bagaimana mindsetnya bisa kita terima. Nah, itulah membedakan, dan hanya 5% orang yang mengerti. Yang menyadari itu ya mereka lah yang berhasil. Jadi orang sukses itu sedikit, nggak banyak. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana Pak? Jadi perusahaan kita, apa nama perusahaannya? Nama perusahaannya adalah PT James Viral International, atau brandingnya adalah Z Viral. Itu branding kita. Kenapa? Karena perusahaan ini tidak menyuruh networknya, membernya untuk jualan, tapi dijadikan sebagai jaringan pemakai produk, bukan selling, tapi sebagai konsumen, pemakai tempat. Makanya dibilang viral, Z Viral. Nah, di mana kantornya? Di Mangga 2 Square, di mall dalam mall Pak. Kemudian di lantai 2 di blok C 174 175. Dua pintu. Oke, kita lanjut. Jadi perusahaan Z Viral ini atau PT Z Viral International ini, siapa yang pimpin? Jadi yang pimpin perusahaan ini adalah Insinyur Teguh Edi Ujiono. Jadi beliau ini adalah CEO, Chief Executive Officer. Jadi beliau ini sudah mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang network. Dulunya latar belakang beliau ini adalah seorang pengusaha properti developer, jaringan bisnis lah ibaratnya. Beliau sekarang sudah mengembangkan itu, akhirnya memimpin yang namanya Ziviral. Lanjut. Nah, legalitas perusahaan bagaimana Pak? Legalitas perusahaannya sudah mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Jadi sudah masuk semuanya, surveillance-nya sudah ada, Kemenkumhamnya sudah ada, sudah lengkap. Dan produk kita pun juga seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita tunjukin produk ini kepada calon mitra kita, mereka lihat saja, mereka amati, mereka pegang. Di sini sudah ada halalnya, di sini sudah ada badan POM-nya, sudah ada nama PT yang mendistribusikannya, sudah ada namanya pabriknya, sudah ada namanya GMP. Mau dia dari kalangan apapun juga, ketika dia melihat ini, tidak ada kendala dengan produk. Artinya perusahaan stabil, produk oke. Bukan baru mau mulai, tapi sudah ready, sudah steady. Oke, jadi gak akan bilang akan keluar, sudah steady. Dari sini sudah tahu. Dan ini nggak mungkin dipublish dengan bohong. Ketika tahu lebih berat resikonya. Nah, oke, kita paham ya. Kita lanjut. Jadi visi misi perusahaan ini apa? Jadi disegani nasional dan internasional. Target market daripada perusahaan ini adalah international market. Oke, kemudian menciptakan individu yang sehat fisik, mental, dan finansial. Fisik, mental, dan finansial. Oke, kita lanjut. Nah, pilihan hidup kita apa? Apakah mau sehat saja? Apakah mau kaya saja? Apakah mau banyak waktu? Atau ketiga-tiganya? Ya, insya Allah ketiga-tiganya kita mau ya kalau ditanya ya. Tapi faktanya yang terjadi sekarang, karena ini dibahas 95% orang berada dalam kuadran kiri, sementara yang 5% orang berada dalam kuadran kanan. Kebanyakan rata-rata manusia yang ada di dunia ini, mereka tidak bebas waktu. Mereka mungkin punya harta, tapi mereka tidak punya waktu. Untuk mengurus diri sendiri pun tidak punya. Akhirnya kena kemana? Tidak sehat. Nah, seperti itu. Oke, ada yang sehat-sehat saja, tapi ini nggak ada. Ya, mungkin pengangguran, mungkin ya sehat ya, alhamdulillah kan. Tapi dia tidak ini. Dia bahagia, karena pilihan hidup kan. Kita nggak bisa memaksakan. Oh, saya maunya seperti ini, kamu harus nggak bisa. Itu masing-masing dari kita sendiri. Makanya ketika dalam forum ini, dalam komunitas developer ini, apa yang ditanya dulu, apa impian Anda, apa tujuan Anda dalam ruangan ini. Kalau sudah ada, baru nyambung. Kalau belum ketemu, nggak akan pernah matching ya. Itu intinya. Oke, kita lanjut. Nah, sehat, apakah kita saat ini sehat atau merasa sehat? Nah, kita akan bahas. Nah, menurut WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwasanya dari 100% manusia di bumi, itu 15%-nya itu adalah orang sakit. Orang yang sakit, benar-benar sakit. Dan 15%-nya adalah orang yang benar-benar sehat.
Sementara 70%-nya itu adalah orang yang tidak sehat, tidak sakit, tapi dia banyak keluhan. Jadi kalau kita dalam ruangan ini, di Tisto ini ada 20 orang, 70%-nya, 14 orangnya itu masuk dalam 70%. Kata siapa? Kata WHO. Sudah ada badan yang meneliti tentang itu. Oke, jadi kita dibahas masalah sains ya. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana Pak kalau kita masuk dalam kelompok yang 70% puluhan itu? Bagaimana cara kita tahunya? Kan nggak bisa kita fokus gitu aja. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Waspada terhadap kesehatan Anda. Nah, ini. Jadi sebenarnya cara kita bisa sehat secara fisik, mental. Kalau fisik, mental, dan dalam dasar, insya Allah di luarnya juga bagus, menarik ya. Nah, pertama adalah jantung. Oke, jantungnya adalah organ yang paling penting dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosa bahwasanya jantung kita ini bekerja dengan optimal atau tidak optimal adalah dari ciri-cirinya, dari gejala-gejalanya. Yang pertama adalah apabila kita sering nyeri di dada. Jadi misalnya kita sedang melakukan suatu kegiatan, atau sedang duduk, sedang berdiri, atau sedang tidur, atau sedang nyetir, sedang bawa Honda, sedang melamun misalnya, tiba-tiba ada rasa nyeri di dada kita. Nah, ini udah masuk gejalanya. Bukan sakit jantung ya, berarti jantungnya nggak bekerja secara optimal. Kemudian sering kesemutan atau kram, itu juga sama. Kemudian telapak tangan dan kaki berkeringat. Jadi telapak tangan ini yang berkeringat sama kaki berkeringat. Kemudian kaki mudah buka, terus sesak napas dan merasa kelelahan. Ini masuk dalam gejala jantung. Nah, kenapa orang tiba-tiba kena serangan jantung? Karena dia tidak menyadari jantungnya sudah tidak optimal lagi. Kalau jantungnya sudah optimal, otomatis ini tidak ada keluhan ini. Nah, ini luar biasa. Jadi ini dulu yang kita maksimalkan. Oke, lanjut. Paru-paru. Jadi tadi jantung, kemudian paru-paru. Oke, bagaimana gejala di paru-paru ini? Pertama adalah apabila kita sering merasa sesak nafas, sering batuk-batuk, alergi ya, kemudian sering ada lendir, ludah pada pagi hari, banyak berkeringat di malam hari, dan nafas pendek terengah-engah, sesak nafas gitu kan, terengah-engah. Oke, kemudian sering ada lendir di ludah pada pagi hari, ini juga masuk dalam paru-parunya tidak bekerja secara optimal. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti ini segera ditangani. Oke, lanjut. Kemudian ginjal. Oke, ginjal apabila kita buang air kecilnya keruh, jadi pada saat kita pipis itu buang air kecil kita itu keruh atau berwarna. Kemudian sering merasa pegal di pinggang, ada rasa panas di pinggang, pegal dan panas di pinggang. Kemudian asam urat. Oke, tekanan darah tinggi, ini sepasang nih, asam urat, tekanan darah tinggi, sering sakit kepala dan telinga berdenging. Nah, pegal di pinggang, panas, asam urat, darah tinggi, kemudian telinga berdenging, ini udah masuk dalam gejala ginjalnya tidak optimal. Oke, kita lanjut lagi. Liver atau hati. Apabila sering kembung, bangun pagi badan terasa pegal-pegal, mudah mengantuk, mudah lelah, mudah terserang flu, dan mudah masuk angin. Ini masuk dalam gejala liver atau hati. Nah, kemudian lanjut pankreas. Nah, apabila kita sering merasa haus, vitalitas seks menurun, sering buang air kecil, sering kesemutan, sering merasa lapar, kemudian terasa panas di telapak kaki, cepat letih, lelah, lemah, lesu, dan jika ada luka susah kering, dan penurunan berat badan secara drastis. Ini masuk dalam pankreas yang tidak optimal. Jadi orang yang kena diabetes itu kebanyakan badannya kurus, terus letih, lemah, lesu, dan kebanyakan vitalitas seksnya menurun. Ini udah gejala pankreasnya tidak. Makanya sering dibilang kan, bukan karena dia diabetes itu karena butuh insulin, asbabnya karena insulin, tapi karena asbabnya karena pankreasnya tidak bekerja optimal. Jadi ketika dia diciptakan pankreas ini kan memang tugasnya kan memang ada tugasnya. Nah, ketika dia berjalan waktu, berjalan usia, tidak dijaga, akhirnya muncullah ini. Jadi kesumbernya kita benahi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sistem pencernaan. Apabila buang air besarnya tidak teratur, sering sariawan, sering gatal-gatal di kulit, ini masuk di pencernaan, gatal-gatal di kulit, kemudian banyak jerawat, sariawan, kemudian sulit buang gas, sulit kentut ya, sering pusing-pusing, ini masuk dalam pencernaan. Jadi dia nampak di wajah itu. Kalau dia banyaknya jerawat, sulit buang gatal-gatal di kulit, atau alergi, sariawan ini kan nampak nih. Apalagi ini.
tidak teratur. Ini masuk dalam gangguan pencernaan. Jadi kalau kita sudah ketemu ini berarti sistem pencernaan kita tidak bekerja optimal. Berarti bukan kita sakit, dia masih di tengah-tengah, tidak optimal bekerjanya. Bukan karena kita usia makanya seperti ini, karena memang pencernaan kita sudah tidak baik lagi. Nah, jadi apa solusinya? Jadi solusinya itu sederhana, seperti kita misalnya kita apa? Coba gini Mbak. Merah, ini kan ada pelajaran kita. Nah, ini salah satunya. Nah, kita lihat apa solusinya. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi solusinya adalah tadi organ penting kita, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal, pencernaan kan organ penting dalam tubuh kita. Bagaimana dia bisa optimal? Dikasih nutrisi, itu rumusnya. Itu yang disuruh bekerja lagi. Sejak awal diciptakan itu disuruh kamu bekerja lagi. Bagaimana cara dia bekerja lagi? Tentu harus kasih nutrisi, kayak manusia lah contoh. Ketika Pak Haji lapar, semangat nggak? Lemah kan badan kan? Kenapa? Karena nggak dikasih makan, nggak ada tenaga. Sama itu, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal itu, kalau dia tidak terpenuhi nutrisinya, dia tidak akan bekerja sesuai dengan fungsinya dari awal diciptakan. Bagaimana caranya supaya dia harus kasih nutrisi? Nutrisi apa? Kolostrum. Nah, kenapa namanya kolostrum bukan susu? Nah, kan itu. Kenapa namanya kolostrum bukan susu? Karena beda. Karena kolostrum ini memang dia berasal dari sapi. Jadi kolostrum ini Pak, sapi ketika baru melahirkan di New Zealand, penghasil sapi terbaik. Ketika dia baru melahirkan, 24 jam pertama sampai 48 jam pertama, 2 hari pertama itu yang diambil asinya. Itulah yang digunakan untuk nutrisi dalam kolostrum ini. Makanya kolostrum ini tidak dibikin gemuk. Kenapa? Karena rendah lemak dan aman untuk orang diabetes, sangat bagus untuk diabetes sama jantung. Cepat dia reaksinya. Nah, makanya dinamakan kolostrum. Nah, jadi fungsinya itu apa? Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu menetralisir racun dan bakteri pada usus dan sistem pencernaan, meningkatkan sistem metabolisme tadi yang kita bahas, kemudian dan mengatur gula darah. Oke? Kemudian membantu merangsang pertumbuhan otot, tulang, dan jaringan saraf. Jadi kayak kasus saraf, kejepit dan lain sebagainya paling cepat. Kemudian membantu proses penyembuhan luka dengan cepat, mencegah radang sendi, rematik, dan asam urat dan kanker. Nah, kenapa? Karena ini tadi. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang lebih berpengetahuan dari kita, suruh dia kasih lihat boxnya, dia baca, dia berpengetahuan ya, contoh kalangan medis dan paramedis, contoh ya. Terus suruh lihat ini fungsi 3 ini. Selesai sudah. Apa fungsinya? Karena di dalam kolostrum itu, hydrogen kolostrum itu ada IgG yang tidak dipunyai daripada susu yang lain. Hanya di susu sapi. Asinya sapi bukan susu, asinya sapi itu dari pertama itu yang diambil. Makanya dia IgG dan kawan-kawannya dikatakan IgG plus itu dan kawan-kawannya inilah yang berfungsi sebagai imun tadi, modulator ya. Inilah nilai plus kita, produk kita. Yang kedua adalah faktor pertumbuhan. Nah, ini yang tadi untuk orang kena diabetes, mengandung EGP, FGR, bisa untuk kecerdasan dan sebagainya. Dan nutrisi. Nutrisinya apa? Ada vitamin D, ada vitamin B, ada vitamin A, ada vitamin E, lengkap semua. Jadi kita nggak perlu lagi pagi kita pakai vitamin E terus multivitamin, kan banyak tuh ibu-ibu kan biar kulitnya bagus. Cukup dengan minum kolostrum yang tidak bikin gemuk, tidak buat gendut. Dia minum ini, vitamin itu ada semua di badannya, makanya kulitnya cerah secara alami. Minum kolostrum ini. Nah, jadi satu box kolostrum ini isinya 20 saset. 20 saset kolostrum. Nah, harganya berapa? 375.000. Nah, kalau untuk kesehatan bagaimana? Cukup satu hari satu saset aja. Tapi kalau bagi yang ada kendala penyakit, kayak tadi disebutin kayak kanker, umur, asam urat, dan tinggi rematik dan sebagainya, itu 2 saset. Pagi 1, malam 1. Pagi bangun tidur, malam bangun tidur. Nah, seperti itu. Oke, mungkin dari penjelasan produknya mungkin saya cukup sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita nanti sesi setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada saudara. Malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir rutin yang mengatakan rutin setiap malam di tempat ini untuk tujuannya adalah yang pertama adalah untuk silaturahmi, yang kedua adalah untuk berbagi peluang dan informasi yang mungkin peluang pada malam hari ini mungkin saya boleh katakan akan menjadi sesuatu yang unik buat Bapak Ibu.
Kenapa saya katakan demikian? Kita punya satu cara bagaimana caranya kita berpenghasilan yang real tanpa ada permainan atau tanpa ada prinsip sistem di dalam sistem. Ya, kita tidak melakukan ya. Dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada kita bisa Bapak Ibu yang berbahagia pada malam hari ini. Tadi Pak Frans sudah menyampaikan tentang produk, sudah membuka sedikit tentang gejala-gejala penyakit, ya. Nah, sekarang tugas saya adalah menjelaskan tentang bisnisnya, ya, tentang bisnisnya. Karena hari ini Bapak Ibu, jujur saya katakan banyak bisa jaringan di luar sana, tetapi hanya euforianya yang lebih besar, betul tidak? Betul. Mereka lebih cenderung euforianya, sibuk dengan hura-huranya, ya, bikin acara table talk sampai jutaan rupiah, tapi yang join hanya beberapa orang. Betul ya? Mereka selalu mengincarnya itu ya bagaimana dapat support dari perusahaan dan sebagainya. Selalu seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Rusaklah sistem daripada network marketing atau multi level marketing itu sendiri. Dan hari ini justru malah banyak orang yang muncul hari ini itu lebih hebat dari saya, Pak. Kenapa saya katakan lebih hebat dari saya? Saya mainnya tuh hanya fokus satu, Pak. Satu ya satu gitu. Tapi banyak di luar sana mereka mampu menjalankan dua sekaligus. Yang lebih salutnya lagi ketika dia prospek seseorang, dia bingung saya jualkan kemana ya? Betul ya, Pak? Itu kejadian kalau dia tidak fokus. Tapi kalau dia fokus, pasti dia akan berpikir bagaimana dia melipat gandakan penghasilan melalui bisnis yang sedang dia jalankan. Setuju ya? Setuju. Maka malam hari ini saya berani katakan bahwa bisnis plan kita adalah anti gagal. Ini yang paling penting, Pak. Bisnis kita, motonya anti gagal. motonya anti gagal, Pak. Mantap. Ya, jadi boleh dikatakan kalau Bapak Ibu join di bisnis ini, saya kasih garansi. Berapa lama? Hah? Berapa lama? Nggak lama-lama, 2 bulan aja. 2 bulan dapat berapa? 2 bulan 300 juta per bulan. 300 juta. Sekarang Per bulan. Dan ini bukan akal-akalan. Ini real system. Ya, ini real system. Ya, oke. Nah, mulai mikir kan? Karena di situ ada pikiran ya, mulai bukan sedikit nih pikiran kita. Kan itu kan kok anti gagal. Dari mana anti gagalnya? Mari kita lihat. Ya, kita buka paradigma berpikir kita dulu, Pak. Prinsip bisnis. Yang namanya bisnis, ya, mohon maaf sekali lagi, yang namanya bisnis tidak ada selain daripada jual beli. Setuju nggak, Pak? Ya, tidak ada bisnis di dunia ini selain jual beli. Dan jual beli itu atau bisnis itu hanya ada dua, ya, barang atau jasa. Sedikit, ya. Bisnis atau jual beli tadi ujung-ujungnya cari apa? Cari hasil. Kalau perusahaan cari profit. Ya. Hanya ada dua, barang atau jasa. Apapun bentuknya, Pak. Silakan. Apapun bentuknya, coba cari apa saja bisnisnya. Pasti hubungannya salah satu. Kalau nggak barang, pasti jasa. Ketika orang berpikir tentang bisnis, ada 3 hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Modal, hasil, dan resiko. Modalnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Resikonya bagaimana? Tapi orang awam. Kelemahannya apa? Yang dipikirkan hanya keuntungan. Hasil gitu kan? Resiko tidak dipikirkan. Gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan resiko. Ya. Tapi harus ada bagaimana meminimalkan resiko, gitu loh. Itu yang paling penting, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kalau dia jual beli barang, maka orang itu disebut pedagang. Kalau dia jual beli jasa ada 2. Kalau bukan pegawai, berarti dia seorang profesional. Dia menjual profesinya untuk mendapatkan keuntungan atau hasil. Seperti itu. Ada nggak selain daripada ini? Ada nggak, Pak? Kita barang dan jasa. Barang dan jasa. Kalau dia orang yang menjual jasa, kalau dia tidak pegawai, berarti dia seorang profesional. Tidak ada selain daripada itu. Nah, kita lihat satu persatu. Pedagang, kalau modalnya kecil, hasilnya gimana? Kecil. Resiko? Kecil. Kalau modalnya besar, hasilnya? Besar. Resikonya? Besar juga. Saya mau tanya, kalau bicara modal, Bapak maunya yang mana? Yang kecil hasil besar. Kita bicara modal, maunya yang
kecil. Bicara hasil maunya Yang besar. besar. Bicara risiko maunya ya Kecil. Nah, itu orang kan. Iya. Lama dinyo, lama diurang kan, itu kan? Kan gitu. Ya. Nah ini udah hukumnya. Semua orang pasti mengharapkan itu. Bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya, mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Katanya itu prinsip ekonomi. Saya mau bertanya, masih berlaku nggak hari ini? Masih. Di luar bisnis jaringan ya? Ada nggak? Jualan goreng bisa nggak dengan modal kecil? Bisa. Nggak bisa. Bisa jualan goreng modal kecil, tapi goreng kecil. Ya, itu udah hukumnya kan? Masih berlakunya di sini, Pak. Di sini. Iya. Ya. Oke, kita lihat. Kalau dia pegawai, modalnya apa? Latar belakang pendidikan, skill, pengalaman, itu modalnya. Ya, hasil bagaimana? Terbatas. Siapa yang batasi? Pemerintah. SOP pemerintah, aturan pemerintah, undang-undang. Atau kalau dia di perusahaan swasta berarti perusahaannya yang mengatur. Ya, resikonya gimana? Kecil memang. Ya, kalau dia seorang profesional, bisa nggak dengan modal kecil? Oh tidak Pak. Bisa saja. Contoh misalnya tukang urut, Pak. Iya, Taman hasil SD, kecil, Pak. Hah? Hasil kecil. Aset kecil juga, ya sudah hukumnya. Sudah hukumnya kan gitu kan? Oke, kalau dia seorang profesional, contoh misalnya jadi pengacara atau jadi dokter, modalnya besar kan? Besar, hasil bisa besar, tapi risiko juga ikut besar. Ya, ada yang mau praktek lah, misalnya terjadi, itu risiko. Ya, oke. Sekarang, sebenarnya bukan sekarang, dari dulu, dari tahun 90-an atau dari tahun 80-an itu sudah mulai konsep bisnis yang ketiga, yaitu menjadi seorang yang menggabungkan antara bisnis barang dan jasa, yaitu menjadi seorang networker, pembangun jaringan. Hari ini kalau sebuah bisnis tidak memakai network pasti ketinggalan. Contoh, masih ingat nggak Indah Kargo itu awalnya seperti apa? Hanya bisnis kecil. Tapi sekarang di setiap provinsi, setiap kabupaten kota dia ada. Itu juga networker. Network itu istilah intinya, Pak. Nah di dalam itu nanti ada yang namanya single level marketing, ada multi level marketing, ada berbagai macam. Ya, jadi network marketing itu adalah induknya. Bagian-bagian itu adalah termasuk salah satunya adalah multi level marketing. Jadi kalau orang bicara begini, network marketing, multi level marketing pasti network marketing. Ya, tapi network marketing belum tentu dia multi level marketing. Multi level marketing sudah pasti dia network marketing. Itu prinsipnya. Ya, oke. Modalnya kecil, hasilnya besar, resikonya tidak ada, Pak. Bisnis jaringan itu tidak ada risiko. Kecuali dia yang memain-mainkan, nah itu pasti ada risikonya. Contohnya seperti apa? Bingo. Bisnis bingo itu berisiko. Gitu. Besar apa kecil risikonya? Besar. Sampai dikejar-kejar orang. Saya punya teman sampai ngungsi ke Surabaya 3 bulan. Gitu. Nah itu risikonya. Ya, oke. Nah mari kita bahas apa keunggulannya, Pak? Bisnis network marketing itu yang pertama adalah tidak perlu pengalaman. Nggak perlu pengalaman, ya. Kemudian tidak perlu latar belakang pendidikan, tidak perlu pintar bicara, nggak perlu. Yang penting ada kemauan, ya. Yang keempat, tidak perlu kantor dan pegawai. Di kafe boleh, boleh. Di rumah makan boleh, boleh. Di mana saja boleh. Sambil mancing bisa, bisa. Ya, itu hebatnya dari marketing. Kemudian tidak terikat waktu dan target tentukan sendiri. Kemudian penghasilan tentukan sendiri. Kemudian berkesempatan menolong banyak orang. Ya, dan yang terakhir adalah punya tujuan dan arah yang jelas. Kalau orang mengatakan orang multi level marketing itu nggak jelas, berarti dia yang nggak jelas. Setuju Pak ya? Gitu. Ya, dan ya, kita lebih ke dalam lagi. Pertanyaan saya begini, siapakah MLM itu, Pak? Ini harus paham dulu. Jangan orang bicara MLM, kita juga ikut MLM, tapi kita nggak ngerti itu MLM itu apa. Ya, mari kita lihat. Ya, kita lihat. Siapa MLM itu? Ada dua hubungan antara perusahaan PT Zil Viral Internasional dengan kita, dengan Anda, apa hubungannya? Hubungan kita adalah bermitra. Kita mitra bisnis dengan perusahaan. Kita bermitra dengan perusahaan. Ya, nah sebagai mitra tentu ada status. Ya, selanjutnya nanti masing-masing bidang perusahaan dan Anda pasti tujuannya mencari hasil. Agar hasil itu bisa kita dapatkan, maka harus ada media atau sarana.
Kita lihat satu persatu. Dari sisi perusahaan kita lihat dulu Pak. Status perusahaan apa? Produsen atau penyedia produk. Itu sebenarnya statusnya. Sekali lagi saya tekankan, perusahaan statusnya adalah produsen atau penyedia produk. Ya, nah hasilnya didapatkan dari mana? Jualan. Dari penjualan produk. Sekali lagi saya tekankan, hasil yang didapatkan perusahaan adalah dari penjualan produk. Ya, kemudian agar produknya ini dikenal oleh masyarakat, undang-undang ya perusahaan network marketing di Indonesia itu sudah menyatakan bahwa tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan produk itu diiklankan di televisi. Itu ada undang-undangnya. Tidak boleh. Dari API sendiri juga melarang. Tidak boleh produk multilevel diiklankan di televisi. Tidak boleh. Ya. Nah, sekarang ini perusahaan multilevel marketing, penjualan produk agar produknya dikenal oleh masyarakat. Ya, maka dia harus punya media, harus ada punya sarana. Apa media dan sarananya, Pak? Marketing plan atau sistem. Apa tidak menarik, Pak? Ketika Bapak sudah dibahas tentang produk, lalu kemudian dibahas tentang Bisnisnya. bisnisnya. Dibahas tentang bisnisnya. Berarti ketika orang melihat keuntungan di dalam bisnis jet final ini bisa mendapatkan penghasilan yang besar seperti ini, ya. Berarti orang tertarik kan dengan bisnisnya? Tarik. Benar nggak? Karena bicara tentang tadinya bicara tentang kesehatan, sekarang bicara tentang keuntungan. Jadi antara kesehatan dan keuntungan itu di dalam bisnis ini sama-sama dibahas. Tapi penekanan yang lebih jelasnya itu adalah harusnya kita paham yang mana yang harus menjadi prioritas buat kita. Dan ini yang mau kita kupas ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang kitanya, Pak. Tentang kitanya yang harus kita bahas. Kalau masalah perusahaan nggak perlu kita bahas. Pernah mendengar perusahaan multilevel marketing bangkrut? Nggak pernah, Pak. Yang tutup banyak. Yang bangkrut belum pernah ada sejarahnya. Ya, belum pernah ada sejarahnya yang bangkrut. Yang tutup banyak. Oke, sekarang kita bicara kita. Kita, Pak, bergabung di dalam sebuah perusahaan multilevel marketing. Status kita sebagai apa? Konsumen tetap. Kita ini join itu sebagai konsumen tetap, sebagai pelanggan tetap. Jangan bergabung di bisnis jaringan kalau tujuannya untuk jualan. Sekali lagi saya tekankan, tadi status perusahaan kan produsen. Dia dapat profit adalah dari penjualan produk. Berarti yang jualan siapa, Pak? Perusahaan. Lalu kita ini sebagai apa? Pelanggan, Pak. Kita konsumen tetapnya. Setelah kita tahu manfaat daripada susu kolostrum ini, berarti kita coba kan? Begitu kita coba, ternyata ada sesuatu pada diri seseorang yang mengkonsumsi susu kolostrum ini. Berarti kita adalah statusnya pelanggan, konsumen tetap bagi perusahaan. Kita di pelanggan tetapnya. Jadi jangan, sekali lagi saya tekankan, kalau join di bisnis multilevel marketing, jangan jadi penjual. Kalau masih mau berpikir mau jualan, jangan masuk multilevel marketing. Waktu Anda habis, betul ya Pak ya? Waktu habis Pak, hasil nggak dapat, percuma kan? Kalau memang mau jual, mendingan di luar. Nggak usah join, tapi beli aja produk. Jelas Pak, daripada join lalu beli produknya, percuma, nggak ada arti. Itu sebabnya sampai hari ini multilevel marketing mana yang masih kita dengar suaranya? Ayo, yang bisa menjadi contoh buat kita mana? MW masih ada? Masih. CNN masih ada? Masih. Tapi kan tidak mampu lagi mereka untuk berkembang dan Mati suri, Pak. Hah? Mati suri. Mereka nggak mampu. Kenapa? Lihat, MW dari awal Pak itu saya katakan mereka sibuk dengan penjualan. Dan itu sangat tidak nyambung. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan status kita di bisnis multilevel marketing adalah pelanggan atau konsumen tetap. Oke. Lalu kita dapat hasil dari mana? Dari menjual jasa. Loh, maksudnya gimana Pak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau kita
membeli produk ini satu kotak, harganya berapa tadi? 375.000. Berarti kita sudah sebagai apa? Pelanggan. Kita sebagai konsumen tetap perusahaan. Hanya satu kalimat yang belum pernah diucapkan oleh pihak perusahaan, Pak. Ya, Pak Andi, Pak Alpi, Pak Asnami, ya, Pak Zul, Pak siapa? Agil. Pak Agil. Tolong bantu perusahaan saya, Pak, mencarikan pelanggan tetap seperti Bapak untuk perusahaan saya. Nanti saya kasih kompensasi buat Bapak. Itu cuma yang tidak diucapkan oleh perusahaan, Pak. Sebenarnya itu yang harus diucapkan oleh perusahaan, gitu. Tapi tidak pernah tertuangkan oleh perusahaan, tidak pernah terucapkan oleh perusahaan. Dia panjang lebar menjabarkan tentang marketing plan yang notabene itu sudah dipahami oleh orang-orang multi-level marketing, gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita di sini di dunia bisnis multi level marketing sebenarnya adalah menjual jasa kepada perusahaan. Kalau menjual jasa berarti profesional nggak Pak kira-kira? Profesional bisnis kita ini. Kita menjual jasa kepada perusahaan ketika kita bisa mengajak salah seorang teman kita, saudara kita, tetangga kita, alumni sekolah kita bergabung di bisnis Zephyr. Berarti kita sudah membantu perusahaan mengembangkan pelanggan selanjutnya. Itu yang sebenarnya. Nah, sekarang mari kita balik. Kalau seandainya Bapak Ibu diajak join di bisnis ini, lalu jual produk kesehatan, saya mau tanya, latar belakang pendidikan Bapak Ibu ini orang kesehatan bukan? Aku berani bicara kesehatan. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Gitu lah. Makanya saya dari tahun 96 awal saya gabung di MW sampai detik ini saya nggak pernah jual produk. Tapi kenapa banyak orang justru malah banyak jor-joran menjual produk? Akibatnya apa terjadi? Undercutting di tengah di pasar, spekulasi terjadi. CNA kita nggak pernah dengar suaranya, tapi setiap orang kopi ada kopi ginseng itu kan. Tapi harganya gimana? Sudah hancur-hancuran, Pak. Ya, kenapa? Gara-gara mau ngejar prestasi, korbankan banyak orang. Berkah nggak? Enggak. Kita bisnis kan mau cari yang berkah, benar nggak Pak ya? Kita mau cari yang berkah. Nah itu yang paling penting ya. Oke, kita balik kembali. Lalu menjual jasa. Ketika kita menjual jasa itu dituangkan Pak perjanjiannya. Berapa profit yang akan diberikan perusahaan, berapa kompensasi bonus yang diberikan oleh perusahaan, itu tertuang di dalam marketing plan. Pahami marketing plan itu. Gitu loh. Jangan diakal-akalin lagi. Mana caranya? Diakalin. Akhirnya apa terjadi? Bermainlah dia, menjual dengan titik banyak. Ayo Pak, ambil 21 titik Pak, ambil 16 titik Pak, 17 titik Pak. Itu yang bakal terjadi. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah diajak tadi? Dipertanggungjawabkan nggak? Itu masalahnya. Ya, jadi yang baru lagi. Tinggalkan itu, join lagi di perusahaan yang baru. Akhirnya seperti itulah terus bisnis itu. Gitu loh. Okay. Lalu apa medianya buat kita, Pak? Supaya penjualan jasa kita ini berkembang, bertumbuh. Apa? Produk. Jadi produk yang ada di sini ini, Pak, ini hanya sebagai sarana buat kita. Hanya sarana. Ya. Apalagi sarananya? Support system, training, pertemuan, kelas meeting dan lain sebagainya. Itulah Pak yang akan mendukung. Hari ini di mana-mana saya perhatikan BOP kah namanya, ya, atau apalagi istilahnya OPP lah namanya dan segala macam lah namanya Pak. Itu sudah tidak efektif. Kenapa saya katakan sudah tidak efektif? Diundang pun 100 orang Pak. 75% yang diundang itu tujuan datang hanya cari nomor HP. Benar kan? Ya kita jujur saja gitu loh. Saya diundang Pak, saya datang. Tapi saya hadir di situ bukan untuk bukan hanya sekedar untuk tahu marketing plan dan produk ya bukan. Tapi saya ingin lihat karakter orang-orang yang ada sekarang gimana. Di situ Pak. Di luar yang tadinya Bapak ini diundang untuk bisnis yang dimaksud, malah ujung-ujungnya diajak ke bisnis yang lain. Di mana letak etikanya Pak Coba? Kenapa banyak leader hari ini ingin kerja senang, dicari leader-leader, diundang leader-leader Pak,
Di prospek leader sekarang etikanya udah kurang ajar. Kenapa? Kalau mau join cari duty free, betul nggak? Terus minta biaya operasional, betul nggak? Minta produk perputaran, betul nggak? Minta biaya tabletop, betul nggak? Sampai untuk rental mobil itu pun diminta ke perusahaan. Hello, ini bisa jaringan loh. Kita bukan mau mengerjakan proyeknya perusahaan, bukan. Kita mau mengikat kerjasama dengan perusahaan ini, kita bantu mencari pelanggan untuk perusahaan, kan itu konsep yang sebenarnya. Paham ya kira-kira ya? Harus kita rubah, Pak. Kalau enggak, percuma kita punya pengalaman bisnis jaringan, percuma kita pernah berpengalaman di multi level marketing, tapi tidak paham bagaimana cara menjalankan bisnis jaringan itu yang sebenarnya. Nah, disinilah kita akan tuangkan nanti. Ya, kita akan tuangkan. Saya akan jabarkan kepada Bapak Ibu bagaimana dalam hitungan 2 bulan digaransi. Pernah mendengar bisnis ada garansi? Ali? Pernah? Enggak pernah. Di sini baru pertama kali. Saya garansi, sekali lagi, saya jamin, saya garansi 2 bulan 300 juta. Saya garansi. Tapi ingat, ikuti alurnya, ikuti aturannya, ikuti polanya, ikuti strateginya. Bapak Ibu, dulu ketika kita ingin datang ke satu daerah yang belum pernah kita tempuh, kita untuk sampai ke daerah itu gimana caranya? Ketemu orang pinggir jalan tanya, gitu kan? Pak, ke sana itu lewat mana? Oh, nanti di ujung sana Bapak belok kanan ya. Nanti ketemu masjid di belok kiri, kan gitu kan? Dari orang ke orang, setiap pojok kita tanya, Pak, mau ke situ jalannya mana? Pak, kita mau ke sana, jalannya lewat mana? Sekarang udah ada yang canggih, apa namanya? Google Map atau GPS. Ya. Nah, Google Map itu kan tinggal ngikutin aja, Pak. Apa kata Google Map? Ikuti, betul nggak? Kita punya GPS-nya di sini. Di tempat lain nggak ada. Luar biasa. Kita punya Google Map yang untuk mengantarkan kita kepada prestasi yang kita belum tahu jalannya di mana. Inilah program kita. Ya, program saya ini sudah saya tawarkan kepada banyak perusahaan. Pak Asnawi juga tahu. Dulu waktu di salah satu bisnis ya Pak ya, saya pernah Pak, tapi tidak didukung sama leader. Ada lagi 2 perusahaan bersama dengan Pak Andi juga tidak didukung oleh perusahaan atau leader atau founder. Hancur lagi. Tapi saya yakinnya Allah itu akan tahu. Ya, terbuka jalan. Saya ketemu dengan Pak Fran dan Pak Imam. Ya, tapi waktu periode pertama ketemu dengan Pak Imam dan Pak Fran itu ternyata ada kendala. Saya dapat kemalangan. Ibu saya meninggal dunia. Tapi ternyata Pak, ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Ternyata sistem pertama itu tidak mendukung. Karena memakai sistem monolek waktu itu. Akhirnya perusahaan membuat gebrakan dengan pola yang baru, dengan pola yang luar biasa, yang sekarang ini sudah oke. Tinggal kita melaksanakannya saja, Pak. Ya, oke, kita lanjut dulu, ya. Nanti kita jabarkan. Nah, kesimpulannya, Pak, yang MLM itu adalah perusahaannya. Multi level marketing. Siapa yang membuat? Perusahaan. Artinya dari suku katanya saja, multi artinya banyak, level adalah tingkatan, marketing adalah pemasaran. Perusahaan itu memasarkan produknya ke banyak level. Yang ditingkat-tingkatkan Pak, di level-levelkan gitu loh. Yang membuat level-level tingkat-tingkat itu siapa? Perusahaan. Makanya perusahaan namanya perusahaan multi level marketing. Jadi kalau ada kawan bertanya nanti, apa bisnis sekarang Pak Muklis MLM? Jangan bicara MLM lagi. Saya bisnis jasa Pak. Oh, apa itu? Gitu loh, baru cerita tentang sistem. Tapi kalau orang sudah ketika Bapak bilang MLM, orang sudah ciut duluan Pak. Ya. Mundur duluan. Pasti gitu Pak. Oh. Dalam hatinya Pak, nggak keren. Nah, kita kepingin nggak menciptakan bisnis ini jadi keren? 2 bulan 300 juta. Digaransi lagi. Tapi dengan syarat, ikuti tahap 1 sampai tahap 6 tanpa bolong. Jangan sampai tertinggal. Pak, kalau saya nggak ikut boleh nggak? Boleh. Karena 1 kaki pun juga bisa dapat hasil kok. Cuman masalahnya mau hasil kecil atau mau hasil besar? Nah, kan ada pilihan di situ kan? Itu loh masalahnya. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, saya lebih perdalam lagi.
Perusahaan PT Ziot Viral Internasional atau Z Viral ini, sekali lagi, dia membutuhkan pelanggan tetap. Pelanggan tetap itu diberi status, apa namanya? Member. Member itu diberi kode, Pak. Ada yang dikasih ID, ada yang dikasih username. Kan gitu kan? Iya. Itulah pelanggan tadi, itulah member tadi. Ya, kita lihat. Bagaimana caranya menjadi pelanggan? Join 375.000, dapat apa? Dapat 1 kotak susu. Konsumsilah susu ini untuk sehat kita. Ya. Lalu apa benefitnya, Pak? Apa arti benefit? Manfaat. Kalau saya join jadi pelanggan perusahaan, apa manfaatnya buat saya? Sehat. 1, sehat dari produknya, dapat ilmu dari training-trainingnya, dapat hasil dari bisnisnya. Itu benefitnya gitu loh. Itu manfaatnya. Kita join menjadi pelanggan tetapnya perusahaan. Coba, kalau Bapak misalnya mengikat kerjasama dengan Pertamina, cukup dengan 375.000? Nggak bisa. Benar ya Pak ya? Kan gitu. Bapak mengikat kerjasama dengan Pemda, bisa dengan 375.000? Nggak bisa. Tapi di sini Bapak mengikat kerjasama dengan PT Z Viral, ya, hanya dengan membeli produknya. Jadi pelanggan saja Pak. Lalu bantu perusahaan menciptakan pelanggan lagi seperti kita. Itu sebenarnya. Oke, mari kita lihat. Sebagai pelanggan tetap, apa tugas utama kita? Menciptakan pelanggan tetap untuk perusahaan. Sehingga terjadi omset. Dari omset itulah nanti dihitung berapa profit, berapa keuntungan yang akan diberikan kepada pelanggan yang mengembangkan tadi. Jasanya dibayar Pak. Ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada berbentuk reward atau prestasi. Ya, oke. Berarti sekali lagi bisnis Anda adalah bisnis Jasa. Ya, oke. Kemudian apa yang Anda bangun dengan bisnis jasa itu adalah membangun networker, membangun jaringan pelanggan, membangun jaringan konsumen. Itu intinya. Jangan membangun jaringan penjual. Kembali lagi kalau membangun jaringan penjual, kembali lagi Pak, spekulasi pasar bakal terjadi. Pak Muklis minum susu ya? Iya, berapa harganya Bapak beli? 375. Dengan saya aja Pak, 350.000. Datang lagi Pak Fran, Pak Muklis minum susu. Iya, berapa Bapak beli? 350. Dengan saya 325 aja Pak. Ya, datang lagi yang lain, berapa Bapak beli Pak? 325. Dengan saya 300.000 Pak. Ujung-ujungnya jadi paruh dua harga barang. Untung dari mana? Oh, ditutupi Pak, nanti dari bonus. Itu kan namanya diakal-akali. Nah, itu dia. Ya, oke. Nah, membangun jaringan atau jaringan pelanggan tadi Pak, penghasilan yang kita dapatkan itu tertuang di dalam marketing plan. Diberi kompensasi kita dari jasa tadi. Ya, mari kita lihat. Kompensasinya apa saja? Pertama, ada dalam bentuk harian. Apa itu? Yang pertama, ya, bonus sponsor. Ketika kita bisa mensponsori seseorang menjadi pelanggan tetap perusahaan, menjadi konsumen tetap perusahaan, berarti kita dibayar jasa kita dalam bentuk bonus sponsor. Berapa persen? 20%. Yang kedua, kalau yang kita sponsori tadi bertumbuh Pak, maka kita diberi lagi namanya bonus group unlimited. Pelanggan yang kita ajak tadi, yang Bapak sponsori tadi, bisa mensponsori orang lagi, Bapak dikasih lagi apa namanya? Bonus group unlimited. Ya, berapa dikasih? 10% dan itu unlimited, tanpa batas. Mau 100 level, mau 1000 level dibayar perusahaan. Dan itu sifatnya harian. Ada yang sifatnya bulanan. Apa namanya? Bonus titik 15 generasi. Ini bulanan. Hanya 15 generasi, dibatasi Pak. Kalau udah ada generasi ke-16, nggak makan kita lagi, nggak menikmati. Wah, kalau gitu terbatas dong Pak? Enggak. Karena dia akan melebar nanti ke samping. Ke bawah dibatasi, tapi melebarnya enggak. Tapi tunggu, ada strateginya Pak. Jangan buru-buru kita. Kan banyak yang latah orang punya jaringan ini Pak. Begitu dia dapat bisnis jaringan baru saja dipresentasikan, apa yang ada di pikirannya? Saya punya Pak, di Pekumbu ada 3 orang leader saya. Di Solo saya punya 7 Pak. Di Padang saya punya 8 Pak. Hitungnya semua Pak. Begitu sudah diceritakan begitu, apa langkah berikutnya? Minta biaya operasional. Ini yang mau sukses Anda apa perusahaan sih? Inilah yang kita kelemahannya. Kenapa mesti kejar yang jauh dulu, yang dekat?
masih banyak kok. Kan gitu. Yang dilirik itu selalu pemain. Yang dilirik itu selalu orang yang sedang bermain di jaringan lain. Ini Pak, ini udah rusak gitu loh. Makanya kita kepingin merubah itu. Yuk kita rubah bersama-sama. Sepakat? Oke, mari kita lanjut lebih dulu ya. Yang ketiga, perusahaan kasih reward, Pak. Kasih penghargaan. Dalam bentuk apa? Cash 2 juta. Ada lagi cashnya nanti 22,5 juta. Ya, dalam bentuk umroh atau sepeda motor. Itu cash. Jadi tidak dibentuk umroh, tidak diberi motor, tapi uang cash. Enggak ada, enggak. Ya, mau 1 kaki bisa. Gitu. Contoh nih, Bapak punya 1 orang. 1 orang ini ternyata bertumbuh, Pak. Sampai 15 level. Ternyata poinnya cuma terkumpul 450 poin. Dapat handphone 2 juta, dapat. Ternyata orang yang 450 ini tadi RO bulan depan, dapat lagi nggak? Dapat lagi. Bulan berikutnya dia RO lagi, nggak dapat karena pelanggan tadi. Jadi pelanggan. Jangan penjual. Bapak bisa jual 10 poin yang pin yang 10 yang bisa dipoinkan tadi, mau diapain, Pak? Pasang nama lagi kan? Pasang nama kita lagi, nama anak, nama istri kedua, ketiga, dan segala macamnya kan? Tadi yang kedua. Itu Pak, ya. Oke, apa lagi? 140 juta. Senilai haji atau umroh, mobil. Ada lagi dalam bentuk 520 juta. Mobil mewah, mungkin sekelas-kelas Pajero Sport atau Fortuner. Ya kan? Hari ini boleh kita pakai sepeda motor kemari. Tapi 2-3 bulan ke depan kita harus sudah punya Pajero Sport. Amin. Ya, pola kita sangat sederhana ya. Kemudian 1,2 miliar untuk sebuah rumah. 1,2 miliar itu berapa besar rumah? Lumayan kan? Terakhir perusahaan ngasih lagi ke kita, Pak. 3 miliar 750 juta untuk rumah mewah. Tapi sekali lagi saya katakan, ini dibayar dalam bentuk cash, bukan barang. Cash. Uang tunai. Uang tunai. Kalau Bapak dapat 1,2, boleh nggak Bapak beli rumah 700 juta, sisanya beli mobil? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bulan besok Bapak beli rumah lagi, beli mobil lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Setahun kemudian Bapak udah bisa buka hotel dan buka travel. Rumahnya terkumpul. Ada nggak? Itu Pak, gitu loh. Itu yang menarik. Berulang-ulang Pak. Bagaimana caranya supaya mitra kita tuh RO Pak? Ada teknisnya, makanya ikuti training. Tahap 1 nanti itu yang kita bahas tentang paradigma bisnis dan skill. Bagaimana supaya kita catat di lapangan? Bagaimana meng-closing orang? Jangan hanya presentasi toh, tapi nggak closing. Ya percuma dong. Yang dibayar perusahaan itu presentasinya atau closingnya Pak? Closingnya. Begitu orang join, disitulah perusahaan membayar. Kalau Anda presentasi sampai tengah malam pun akan dilihat sama perusahaan. Kayak sekarang nih contoh nih. Sekarang nih kita duduk bersama-sama gini. Tahu nggak perusahaan kalau kita lagi presentasi? Nggak tahu. Ownernya aja lagi tidur tuh di Jakarta. Tapi perusahaan baru tahu terjadi pertumbuhan omset itu dari mana? Closing. Bagaimana teknik closing? Ikut training nggak? Saya bahas di sini. Cara membuat garansi itu gimana Pak? Nanti di sana teknisnya. Gitu loh. Jangan bicara garansi tapi nggak jelas yang mau digaransikan itu apa. Ya, di sana training ya. Oke, kita lanjut. Jadi cara menjadi pelanggan tetap itu gimana? Join. Berapa? 375.000. Dapat satu kotak. Zeok viral. Apa namanya? Susu Zeok, susu kolostrum. Ya. Manusia punya susu kolostrum nggak? Punya kolostrum nggak? Punya. Ya. Tapi yang cocok dengan kolostrum manusia itu adalah sapi. Monyet punya kolostrum nggak? Punya. Tapi cocok kan dengan manusia? Nggak cocok. Gitu loh. Jadi harus dipahami. Ya. Oke. Lalu kalau kita join, berarti peringkat kita adalah silver. Belanja 375.000 dapat 1 box, kita masih silver. Ya. Kalau silver, bonus level kita hanya 5 level yang kita nikmati. Ya, cuma 5 Pak. Ya. Tapi kalau bonus titiknya 0,5%. Itu semua sama. Yang membedakan dengan di bonus titik. Ya, dari bonus level. Dari silver naik ke gold, caranya gimana? Sponsori 4 orang silver. Begitu kita udah bisa mensponsori 4 orang, otomatis kita peringkatnya gold. Dari 4 yang kita sponsori tadi, dia sudah bisa pula peringkat gold. 3 orang saja gold dari 4 tadi, kita sudah jadi platinum. Bedanya apa? Kalau gold kita dapat 10 level, kalau platinum dapatnya 15 level. Kemudian kita dapat 1 akun bisnis.
Nanti di sana akan tertuang nanti, ya, bonus sponsornya berapa persen berulang, ya, bonus grup unlimitednya berapa persen berulang. Berulangnya dari mana? RO. Dari RO. Kenapa dia harus RO? Ya, kenapa? Pelanggan. Pelanggan. Dia butuh. Gitu, dia butuh, dia pelanggan. Dia kalau sudah tetapnya perusahaan, pasti dia akan RO. Gitu, oke? Kemudian bonus titik 15 generasi berulang, reward dengan total 5,6 miliar satu putaran berulang. Nah kalau 5,6 miliar satu putaran, Pak, ya 5,6 miliar itu kalau saya hitung itu sekitar 2 bulan. 8 periode tahap 1. Kan tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6 ini nanti kan ada periode-periodenya. Iya. Tahap 1, periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5 dan seterusnya. Nanti ada lagi tahap 2, periode 1, periode 2, periode 3 dan seterusnya. Kalau terjadi tahap 1 8 periode, itu sudah 1 kali putaran, Pak, 5,6 miliar itu. 5,6 miliar itu sudah 1 putaran. Berapa? 2 bulan. Setahun berapa bulan, Pak? 12. Berarti 5,6 kali berapa? 12. Kali 6. Karena per 2 bulan, Pak. Berarti 5,6 kali 6 berapa? Udah 30 miliar, Pak. Bisa nggak kira-kira itu kita wujudkan? Bisa. Kenapa tidak? Asalkan kita punya cara, ada teknisnya, ada sekolahnya. Ya, oke, lanjut. Bonus sponsor itu, Pak, contohnya begini. Anda mereferensikan 6 orang. Begitu Anda join, peringkat Anda tadi apa? Silver. Rekrut orang pertama, ya, rekrut orang kedua, ketiga. Ketika Anda rekrut 3 orang, berarti Anda sudah buka kunci. Artinya, bonus titik dan bonus unlimited sudah mulai mengalir. 3 kuncinya. Iya, tapi kalau baru 2, Pak, belum. Lagi. Belum lagi. Belum, tapi poin reward tergabung. Poin reward sudah mengalir, Pak. Sudah mulai dari 2. Tapi bonus titik, bonus unlimited belum. Jadi bonus titik sama unlimited itu nanti dari 3, buka kunci. Tim A. Oke, nah ketika dapat orang keempat, nah dari 3 orang ini, Pak, Anda dapat bonus sponsor 10%. Perhitungannya gampang, Pak. 375.000 kali 3. Berarti 1.125.000 kali 10%. Nah, ini kita dapat. Hari ini diposting, besok kita terima jam 10 pagi. Berarti ada biaya personal untuk kita, kan? Jangan jadikan ini untuk setoran ke orang rumah dulu, Pak. Jangan. Lihat ke orang rumah itu nanti bonus titik, bonus unlimited itu boleh lah. Karena dia diberikan bulanan, kan? Atau reward. Boleh. Gitu, oke? Ketika kita ajak orang keempat, nah ingat tadi untuk peringkat gold sponsor 4 silver. Ketika sudah dapat 4, maka peringkat silver Anda menjadi gold. Ya, orang kelima, orang keenam. Nah, jadi kita sistem pengembangan kita itu apa? Matahari. Matahari pengembangan. Jadi bukan binari. Binari itu nyiksa banget, Pak. Ya, persis seperti orang stroke. Bahkan sebelah, Pak, nggak dapat apa-apa kita. Nah, itu risikonya. Kalau kita di sini nggak ada binari, nggak ada keseimbangan. Satu kaki dapat hasil. Ya, tentu ada syarat dan ketentuan. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Nah, kita lihat bonus sponsornya dulu, ya. Dari orang keempat dan seterusnya, D, E, dan F di sini, ya, Anda dapat 20%. Jadi orang pertama, kedua, ketiga 10%, orang keempat, 5, 6 dan seterusnya 20%. Gampang hitungnya, 3 orang kali 375.000 kali 20%, 225.000. Maka total bonus Anda adalah 337.500. Ya, peringkatnya apa? Gold. Peringkat Anda sudah gold. Begitu Bapak Ibu dapat 6 orang, stop. Jangan sponsor lagi. Seperti itu. Iya, stop. Kenapa? Kenapa? Ada strategi, Pak. Kebanyakan pelaku network marketing hari ini etikanya sudah tidak ada. Prospek join tinggal, prospek join tinggal, prospek join tinggal. Benar nggak? Padahal pada saat dia prospek janjinya luar biasa. Mau bantu Pak, mungkin tanah itu lah joinnya lah, Pak. Kaki ya kan. Dibantu. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Oke, kita lanjut. Bonus grup unlimited, ya. Anda akan
mendapatkan 10% dari omset grup unlimited yang dihitung mulai dari omset downline keempat dan seterusnya tanpa batas kedalaman atau yang disebut dengan unlimited ya. Dari mana? Dari si D ya. Contoh, si D adalah downline langsung keempat dari Anda dan omset grup D adalah sebagai berikut. Si D ngajak si D1 join, berapa nilainya tadi? 375. Dia ngajak si D2, dia ngajak si D3, maka tercipta omset di sini Pak ya. Dari 3 orang ini saja, ini tim A-nya si D kan? Iya. Ini tim A-nya si Anda. Iya. Tim A si Anda untuk grup unlimited itu dimakani oleh Apply. Apply. Masa nggak mau berbagi dengan Apply Pak? Biar ada dinikmati oleh Apply. Toh kita nanti akan nikmati dari bawah ya. Seperti itu ya. Oke. Dari sini Anda dapat bonus grup unlimited ya. Totalnya adalah 1.125.000 kali 10%, dapat 112.500. Lalu orang keempat untuk siapa? Untuk si D. 4, 5, 6 untuk si D. Si E, si F, dapat lagi kita? Dapat lagi dari tim A-nya si E, tim A-nya si F, tim A-nya dan seterusnya. Dan itu unlimited Pak, tanpa batas. Nah, mari kita lihat potensinya ya, potensinya lebih ke dalam ya. Ternyata D1 ini ngajak lagi Pak. Dari tim A-nya si D1, Anda masih menikmati. Ya, Anda masih menikmati. Lalu yang si D ini nikmati dari mana? Dari yang keempat. Ya. Jadi di sini nggak ada yang yang dizolimi nggak ada. Tidak ada yang dizolimi Pak. Ya, oke. Si D2 ngajak juga Pak. Dia punya tim A juga. Siapa yang nikmati? Anda. Lalu si D2 nikmati dari mana nanti? Dari D-nya juga. Dari kaki keempatnya. Begitu juga dengan D1, nikmati dari kaki keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Yang hitam-hitam ini Pak, itu semua untuk Anda. Jadi adil. Ya, unlimited jatuhnya. Ya, oke. Si D3 juga melakukan hal yang sama. Ya, tim A-nya si D3 masih Anda nikmati. Tim A-nya ya. Ya. Nah, lalu si D nikmati dari mana? Dari kaki keempatnya Pak. 4, kelima, keenam dan seterusnya. Gitu deh. Ya, oke. Berapa ya? Ya, nah, total omset grup D, grup ini, omset ini, ya, totalnya adalah ini tambah ini 8.250.000 dari 10%, berarti 825.000 total bonusnya dari grup unlimited. Nah, mari kita lihat tabelnya Pak. Di sini ada tabel. Kalau level 2, karena dari level 1 kita belum nikmati. Belum, level 2 mulai, ya. 9, 27 kali 3, 81 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 8 generasi saja Pak, full matrik itu kita bisa nikmati sampai 368 juta. Itu dari bonus grup unlimited saja. Ya, cuman masalahnya di tempat lain untuk menciptakan full matrik itu rumitnya luar biasa, betul nggak Pak? Walaupun binari, menemukan unlimited apa namanya? Keseimbangan. Bukan, iya keseimbangan Pak, full matrik. Itu sulitnya luar biasa. Sulitnya luar biasa. Tapi kalau di kita ada caranya, nanti saya ajarin. Ya, oke. Kita lihat. Dari 368 juta itu hanya sampai generasi ke 8. Oke, nggak usah muluk-muluk lah. 10% aja Pak, masih 36 juta. Besar nggak Pak? Besar. Oke, 1% aja Pak, masih terima kita 3,6 juta. Masih termasuk besar. Ya, sudahlah dihitung cuma 8 generasi, dihitung lagi 10%, hitung lagi jadi 1% Pak, masih terima kita kok. Jadi artinya pahit-pahitnya, ya 1% pun kita masih nikmati. Gitu, oke? Nah, bonus titik 15 generasi. Nah ini Pak, ini 15 generasi, ya. Kita lihat tabelnya begini. Sampai 15 generasi itu Pak, kalau dia full matrik itu mencapai 1057 triliun, 8 miliar. 1057 triliun. Modal cuma 375.000. Bonus titik ya. Bonus titik Pak. Pak, itu kan 15 level Pak. Terus kalau level ke 16 untuk siapa? Yang untuk orang pertama. Begitu seterusnya. Berarti kita nggak ada penambahan lagi ke samping. Tapi ini kan 6 tadi. Bukan nanti titik ke 7, ke 8, ke 9, ke 10 dan seterusnya. Iya,
unlimited jadinya kan? Gitu lah. Tapi lihat, dengan jumlah kelipatan 6 Pak, 15 generasi, 470 miliar. Berarti seluruh dunia mitra kita dong. Benar nggak? Oke, saya katakan tadi, 10%-nya berapa? Masih 105 triliun. 1%-nya berapa? 10 triliun. 0,1% masih 1 triliun Pak. 0,01% 105 miliar. Dari mana muncul ini? Ini kan hitungan kalau di atas kertas. Di Excel, hitungan Excel ya oke. Tapi jumlah manusia ada nggak mencapai segini? Manusia ini bertumbuh nggak? Bertumbuh, setiap hari muncul manusia baru kan? Nggak akan pernah habis Pak, kalau berbisnis dengan manusia itu nggak akan pernah habis ya. Oke, kita ambil 8 generasi aja Pak, nggak usah muluk-muluk lah ya, masih 3 miliar Pak, 8 generasi. Kalau tadi 8 generasi di bonus unlimited berapa? 368 juta. Kalau di sini 8 generasi 3,7 miliar. 10%-nya Pak, masih 377 juta. Masih kodang tuh Pak, anak kene, aduh, 1% 37 juta. Tidak ada nomor anak kene kayak gini ya, 3 juta. Artinya bisnis ini sekali lagi ada kata kunci tadi, antiga. Ya, gagalnya kapan Pak? Ketika dia berhenti, mengundurkan diri dari perusahaan dia baru dia berhenti. Ya, oke. Point reward. Nah, ini yang keempat. Jadi kalau melihat bisnis jaringan, kalau perusahaan itu membagi bonus lebih dari 4 macam Pak, curigailah bisnis. Nggak usah join juga di perusahaan itu, apapun bahasanya. Mau dikasih titik free biaya operasional, nggak usah. Itu jebakan. Maksimal bisnis jaringan kalau hanya 4 bonus, pasti lebih besar terima hasil Pak ketimbang yang kecil-kecil tadi. Lebih dari 4 macam bonus, dia Pak pasti bonusnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Dan itu gampang robohnya. Sama ibaratnya pohon kelapa itu akarnya serabut. Sama seperti ini. Ya, oke. 450 poin reward. Dari mana muncul poin reward? Satu kotak itu 1 poin. 1 poin reward. Berarti kalau ada 450 poin reward, kita dapat 450 kotak ini dapat 450 poin reward. Kita dibayar 2 juta. Kapan mau kita cairkan? Terserah. Kapan mau? Begitu muncul, ayo cairkan, udah cair. Bulan besok muncul lagi ya. Bulan depan muncul lagi. Tapi munculnya kan dari RO kan? Iya. Nah, bagaimana cara supaya mitra kita RO? Ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Itu pinter Bapak. Ada sekolahnya. Ya, oke. Akumulasi menjadi 5.000 poin dapat 22.500. 5.000 Pak ya. Ya, 5.000. 30.000 150 juta, 110.000 520 juta, 250.000 1,2 M, 750.000 3,75 M. 3 miliar 750 juta. Ya, oke. Kita lihat. Ya, kalau 5.000 poin boleh ya mungkin sekelas-kelas NMAX atau untuk umroh lah. Ya. Terus dapat lagi untuk mobil 30.000 150 juta, terus muncul lagi nanti 110.000 520 juta. Terus muncul lagi nanti 250.000 1,2 M, terus muncul lagi 750.000 3 miliar 750 juta. Ya, itu. Oke, kita ambil contoh. Di akun Bapak Ibu muncul misalnya 1.670 poin reward. Misal nih, begitu kita buka akun, masukkan username, masukkan password, kita buka, muncul poin reward kita 1.670. Meskipun 1 kaki ya. Walaupun satu kaki, ya. 1.600, maka reward boleh diklaim. Kita ambil rumus ini aja. Kalau 1.670 berarti yang 5.000 belum bisa kita cairkan kan? Belum. Kalau 1.670 kita bagi 450 dapatnya berapa? 3 kali. Berarti 3 kali 450 poin dapatnya kali 2 juta. Berarti dapatnya berapa? 6 juta. Bisa kita carikan semua? Bisa. Kalau carikan satu boleh nggak? Boleh. Sisanya untuk akumulasi ke mobil. Boleh. Mau cari semua boleh. Oh yang punya akun kita kan gitu. Oke, contoh kedua. Di akun kita ada poin reward 40.448 poin reward. Ini menarik nih. Apa yang bisa kita cairkan dari sini? Berarti 150 juta bisa? Bisa. Ya, 150 juta bisa. Oke. Kemudian
Sisanya berapa? Kan udah kita ambil 30.000 nih, sisanya berapa? 10.000, berarti masih bisa kita cairkan yang 5.000, betul nggak? Iya. Oke, berarti ada 2 kali 5.000 kali 22.500.000, berarti 45 juta. Iya. Nah, setelah itu berapa sisanya? 448 kan? Iya. Berarti kurang 2 poin untuk 450. Iya. Tunggu aja. Atau belanja aja 2 kotak. Cairkan Iya. 2 juta. Bisa? Bisa. Bisa. Jadi tergantung kita. Ini uniknya. Jadi nggak nunggu seimbang dulu, 1.000 kiri 1.000 kanan dapat 2 juta. Wah, nunggu 1.000 ini Pak. Bukan rambut begini. Iya, tambah lagi leader kamu dukung. Nah, susahnya itu ngomel dulu Pak. Iya. Leader kancil dari bantunya jadi nggak apa-apa. Selesai itu. Oke, lanjut. Nah, apakah reward bisa didapatkan dari satu grup? Bisa. Contoh, dari grup si A ini Pak bertumbuh 450 reward. Yang kita cairkan 2 juta. Satu kaki boleh. Atau gabungan dari 2 grup 450 boleh. Atau gabungan keseluruhan grup boleh. Nggak masalah. Itu, oke. Nah, ini tabelnya Pak. 8 generasi itu bisa memberikan hasil 9,8 miliar total. 8 generasi itu. Dan seluruh reward sudah kita raih. Ada 8 generasi. 8 generasi itu berarti 8 kali periode 1. Apa namanya? Tahap 1 periode. Tahap 1 itu 8 periode maksud saya. Itu bisa kita terima totalnya 9 miliar. Kalau tahap 1 itu 8 periode berarti terjadi 8 generasi. Ya, makanya kenapa kita mencari 30 orang special force, 30 orang pasukan khusus untuk kita bimbing, untuk kita arahkan bagaimana berpenghasilan 300 juta per bulan setelah 2 bulan. Setelah mengikuti tahap 1 tanggal 3 besok. Ini kuota nggak disangka Pak, benar tercapai 30 lebih Pak ya? Lebih 30. Bahkan juga di situ saya lihat ada juga ini kok join ini kok udah ada namanya di situ gitu. Takut ketinggalan gitu Pak. Pokoknya dibeli tiket kereta api dulu lah, itulah istilahnya. Daripada nanti ketinggalan gitu kan. Orang udah sampai di tujuan apa baru mulai kan. Oke, kita lanjut ya. Poin plus di sistem chat viral itu Pak yang pertama, satu grup atau satu jaringan yang aktif bisa dapat bonus. Yang kedua, tidak perlu keseimbangan kiri kanan seperti binari, nggak perlu. Satu kaki juga bisa termasuk. Ya. Yang ketiga, poin reward diakumulasi tanpa batas waktu sehingga reward dapat diperoleh berulang-ulang tanpa hangus. Ya. Yang terakhir adalah cukup belanja ulang, repeat order 1 box 1 bulan. 1 box. Tapi kalau bonus Bapak sudah jutaan, masih 1 box juga 1 bulan. Nggak yakin saya. Bisa-bisa dia belanjanya 10 box 1 bulan ya. 10 box 1 bulan. Beriring dengan besarnya bonus, pasti kita akan sehat lagi kan. Saya yakin Pak Muklis pun akan mandi pakai susu besok. Spa pakai susu Sampai Pak. mandi kan? Sampai mandi isonya pipet kan? Pak Muklis langsung spa pakai susu deh. Ya, oke. Nah, kita punya namanya SST Weekly, Smart Strategy Training mingguan. Mulai dari tahap 1 sampai tahap 6. Mari kita lihat ya cara kerjanya Pak. Join berapa tadi? 375. Begitu Anda join, jangan ajak orang dulu. Jangan ajak orang dulu. Lalu apa yang harus dilakukan? Masuk dulu ke sekolahnya. Install ulang nih pikiran kita. Diinstal ulang dulu. Di tahap 1 yang kita bahas adalah tentang paradigma bisnis dan skill. Bagaimana kita memandang sebuah bisnis jaringan itu? Kita ini sebagai apa sih perannya? Lalu perusahaan perannya sebagai apa sih? Harus paham dulu gitu loh. Kalau nggak paham, ya seperti yang kemarin lagi Pak. Nggak ada berhasil, cari lagi bisnis baru. Nggak juga, cari lagi bisnis baru. Bisa pula dalam 1 bulan sampai 4-5 perusahaan Pak. Itu duit keluar semua ini. Duit masuknya tak apa? Ya kan? Nah itu, oke? Begitu Anda keluar dari tahap 1, maka Anda akan mudah rekrut 6 orang. Ini implementasinya Pak, dari training tahap 1 itu. Ya, berapa jaraknya dari tahap 1 ke tahap 2? 1 minggu. Kita nggak mau ngasih 1 bulan Pak, nggak mau. Kenapa? Gampang dipengaruhi oleh orang di luar sana. Baru aja keluar dari ruang training, waktu keluar dalam ruang training Pak, wow semangatnya luar biasa. Saya pasti bisa.
begitu tiba di janjang masa bro aja kawan Pak. Aku bisnis rancang lagi. Mantap. Oh, belum begiko apa saya? Lagi ya. Itu loh. Nah, jadi kalau dia sudah keluar dari tahap 1 ada jarak waktu 6 hari untuk dia mendapatkan 6 orang. Hari Sabtu dia training. Hari Minggu dia mulai planning, Pak. Siapa yang mau dia prospek hari ini? Berapa lama dia presentasi yang layak itu? Kalau lebih dari 60 menit belum juga orang ini join, tinggalkan Pak. Datang. Oh, materi saya kenal. Saya menahannya kan? Tapi yang Pak nggak boleh bocor. Iya, bercanda. Sedang emosi. Nah, itu. Jadi bagaimana teknisnya kita ketemu dengan calon prospek? Apa pembahasan yang kita sampaikan? Terus meng-closingnya gimana? Waktu kita cuma 6 hari loh. Harus ketemu 6 orang. Berarti 1 orang 1 hari kan? Boleh nggak 6 orang itu dalam 1 hari? Boleh. Undang aja ke rumah. Apa materi yang mau disampaikan? Nanti. Apa kue yang harus disediakan? Nanti ada caranya. Jadi nggak sembarang kue. Iya Pak. Kapan saatnya kita memberikan konsumsi kepada undangan kita? Ada waktunya Pak. Kebanyakan orang bikin acara home party, home sharing di rumah. Kadang-kadang kue keluar dulu Pak. Awal presentasi kan sibuknya makan kue kan. Nggak masuk. Begitu ditanya, paham bisnis tadi Pak? Ya gitulah. Jadi ada teknisnya yang harus kita lakukan. Ya, oke. Lalu ketika 6 orang tadi join, inilah keuntungan Anda. Ada bonus sponsor tim A, bonus sponsor tim B. Tadi udah paham ya? Oke. Ada bonus titik 15 generasi. Total bonus Anda 337.500. Ketika Anda ikut tahap 1, Anda keluar biaya untuk training berapa? 250.000. Hanya sekali Anda keluarkan duit. Untuk masuk tahap 2, ambil dari bonus Anda. Kan ada bonus nih 337.000 kan? Ambil 250.000 untuk training tahap 2. Caranya gimana supaya bisa masuk tahap 2? Yang 6 orang tadi masukkan tahap 1 Pak. Maka Anda masuk tahap 2. Syaratnya Anda masuk tahap 2, 6 orang yang Anda sponsor tadi masuk ke tahap 1. Apa yang dipelajari di tahap 2? Bagaimana cara Anda bekerja dengan 6 orang tadi? Itu sebabnya tadi saya katakan begitu sudah dapat 6, stop. Jangan pandai malahian itu Pak, menggadang-gadang pandai ya? Itu orang kayak kurang ajar ya Pak dia. Itu loh. Jadi bagaimana cara kita bekerja dengan 6 orang? Kalau tadinya kita mungkin menjalankan bisnis caranya begini. Bapak adalah upline-nya Pak Muklis. Pak Muklis lagi semangat Pak. Dia ketemu prospek. Ya ada Pak Imam. Yang diajak pergi prospek siapa? Upline kan? Pak Asnawi, bantu Pak. Ini ada leader besar nih Pak. Luar biasa kalau dia join ini Pak. Oke, Pak Asnawi ikut. Begitu sampai di rumah Pak Imam, yang punya prospek tadi siapa? Pak Muklis. Yang presentasi siapa? Pak Asnawi. Yang terima bonus siapa Pak Asnawi? Pak Muklis. Fair nggak tuh Pak kira-kira? Fair nggak kira-kira bisnis kalau begini? Sangat tidak fair. Yang kerja Pak Asnawi, yang punya prospek Pak Muklis, yang menjelaskan itu berbuih-buih itu Pak Asnawi, yang terima bonus Pak Muklis Pak. Nggak fair gitu loh. Selama ini kan Itu yang selama ini terjadi. Nah sekarang kita rubah. Begitu Bapak keluar dari tahap 2, Bapak yang telepon Pak Muklis lagi sebagai downline. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Kamu acara malam kok, kakubang Pak Adu yang leader yang mau punya prospek, kamu ikut ya? saya kira Bahasanya beda Pak. Sampai di sana Bapak nggak boleh ngomong. Bapak perhatikan mitra Bapak, karena dia aset. Begitu dia selesai presentasi Pak, disitulah sebuah sugesti harus Bapak tanamkan ke dalam mitra, ke dalam diri mitra, ke dalam pikiran mitra. Ternyata Bapak luar biasa. Kan kebanyakan leader kan begitu. Begitu keluar dari rumah calon prospek, apa katanya? Apa banyak salah tadi? Marketing plan tadi tak begitu udah Pak. Apa kata Don Den? Latihan tidak tidak jalan. Itu yang terjadi kan Pak? Jadi mitra itu selalu jadi korban. Kita nggak mau yang seperti itu lagi. Jadi ketika kita masuk tahap 2, materinya apa? Leadership, jiwa pemimpin. Ketika 6 orang masuk tahap 1, pada saat sore harinya
Bapak harus hadir di dalam training itu. Apa yang harus Bapak bawa? Beli nanti bunga mawar 6 batang. Bunga mawar plastik itu Bapak beli, semprot dengan aroma parfum yang wangi. Ya, bawa ke dalam training, ke dalam ruang training. Saat closing nanti, si upline akan kita edifikasi. Berdiri di belakang presenter, pembicara, trainer, kita akan edifikasi nih sponsor ini dengan segala macam materi. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Mereka akan menghargai upline-nya atau sponsornya. Dan saat itu terjadi, disitulah sang upline datang kepada downline. Berikanlah bunga mawar. Pak, selamat berjuang. Anda adalah orang hebat. Jadilah kebanggaan istri Anda. Jadilah kebanggaan suami Anda. Jadilah kebanggaan anak-anak Anda. Jadilah kebanggaan keluarga Anda. Rangkul. Indah nggak kira-kira? Itu. Sehingga mitra itu merasa dihargai di sini. Gitu. Nah, ini yang mau kita lakukan. Gitu kan? Jadi bukan lagi menjalankan bisnis itu sudah join Pak, itu banyak ngilaknya tuh. Di mana Pak Muklis? Gitu kan? Di mana Pak Muklis? Oh, aku sedang di Panam. Padahal sedang di rumah tuh baca koran. Leader banyak gitu, cari lamanya aja. Benar ya? Iya. Iya, kita real saja, kita bicara fakta saja, kenyataan. Oke. Nah, begitu Anda sudah keluar dari tahap 2, maka yang tahap 1 tadi akan memunculkan 6 kali 6. Berarti ada member baru 36 kan? Ya. Oke. 36 berarti bonus Anda sudah mulai besar Pak. 805.000. Untuk training tahap 3 masih bisa nggak diambil dari sini? Masih bisa. Bisa diambil dari situ 250.000 lagi. Jadi setiap training ini 250.000. Sebenarnya training saya ini Pak harganya jutaan sebenarnya. Tapi demi mitra-mitra, demi teman-teman saya, ayo kita diskon aja 250.000 aja. Tapi begitu Bapak nanti keluar dari training itu, nanti Bapak Ibu akan tahu apakah layak dengan 250.000 ilmu yang ada di situ. Nanti Bapak Ibu nilai sendiri. Ya, oke. 405.000. Poin rewardnya sudah terjadi 42. Munculnya dari mana? 6 tambah 36. Udah mulai berjalan Pak. Ya, oke. Yang 36 masuk tahap 1, yang 6 masuk tahap 2, Anda masuk tahap 3. Oh, berarti bersyarat Pak? Ya. Kalau Anda ingin masuk tahap 2, 6 orang harus masuk tahap 1. Kalau Anda ingin masuk tahap 3, yang 6 harus masuk tahap 2. Supaya yang 6 masuk tahap 2, dia harus punya masing-masing 6 masuk tahap 1. Jadi contoh begini, Bapak downline Pak Muklis baru join, masuk tahap 1. Ya, berarti Pak Muklis masuk tahap 2. Pak Muklis selanjutnya mau masuk ke tahap 3. Ya kan? Bapak bertanya cukup sampai ke Pak Asnawi. Nggak boleh turun ke level bawahnya Pak Asnawi. Nggak boleh Pak. Sekalipun downline-nya Pak Asnawi itu kenal dengan Pak Muklis. Iya, kenal ya. Saya kenal baik kok dengan Pak Muklis. Nggak boleh. Kenapa? Kita nggak mau merubah apa yang sudah ditanamkan ke dalam pikirannya Pak. Kebanyakan bisnis jaringan kan begitu. Downline boleh ketemu dengan upline. Kan gitu Pak ya? Upline downline Bapak boleh ketemu dengan upline Bapak. Ketika sang upline memberikan motivasi, memberikan strategi kepada downline Bapak tahu nggak? Nggak tahu kan? Ada strategi yang diberikan oleh Pak Muklis kepada downline-nya, karena downline-nya tadi temannya Pak Muklis nih. Dikasih ilmunya Pak. Bapak nggak tahu. Begitu dia bekerja, Bapak bingung. Buat pula downline saya daripada saya. Kan gitu kan? Nggak dihargai upline tadi. Jadi setiap 36 keluar dari tahap 1, berarti dia paham kan bagaimana cara mensponsori 6 orang? Oke, maka muncullah 216 orang member baru. Ya. Maka bonus Anda pun meningkat Pak, jadi 1.417.500. Ini gampang banget gitu bonusnya, gampang banget Pak. Gampang banget, nggak ada rumus-rumusan. Rumusnya gampang aja kok. Harga 1 box, ya, dikali dengan jumlah pertumbuhan, dikali persentase, selesai gitu aja. Nggak ada BV, nggak ada PV segala macam, nggak ada, gampang Pak. Iya, nggak ada BV kan, kadang-kadang kan ada nilai itu di BV dulu kan gitu kan, banyak buat kita urusan itu. Nah, terima 1.417.000. Poin rewardnya sudah berapa? 258. Dari muncul dari mana? Dari 6 tambah 36 tambah 216. 216 orang masuk tahap 1, 36 orang masuk tahap 2, 6 orang masuk tahap 3, Anda masuk tahap 4. Di tahap 3 Anda diajarkan bagaimana menjadi seorang presenter.
Ya, diajarkan bagaimana menjadi seorang trainer. Loh, kenapa di tahap 3 Pak presenter dan trainer? Karena jumlah member udah mulai bertumbuh. Ya, udah mulai bertumbuh, maka di tahap 3 itu diajarkan bagaimana menjadi seorang presenter, menjadi seorang trainer dengan ilmu yang sangat sederhana, nggak perlu ribet lah urusannya gitu loh. Yang ribet-ribet tuh lama Pak. Kita kasih ilmu-ilmu sederhana. Dan itu gampang dipraktekkan. Ya, saya pernah ngikuti Train of the Trainer Pak. Waduh, materinya minta ampun. Sabrek-abrek. Ujung-ujungnya apa? Berdiri di depan kok. Cuman bagaimana membuat intonasi, bagaimana membuat improvisasi, nah itu yang paling penting gitu loh. Oke? Nah, kemudian di tahap 5 ini, di tahap 4 ini mulai kita membahas materi tentang cash flow. Bagaimana mengatur bonus yang kita terima ini gitu. Banyak leader hari ini apa? Terima bonus makan sudah merah Pak? Iya, Pak. Iya. Berapa persen harus kita keluarkan, kita kembalikan kepada tim, ke jaringan kita, kepada special force, kepada pasukan khusus kita? Berapa persen? Bapak bayangkan kalau seandainya 6 orang special force ini tadi, pasukan khusus Bapak yang 6 orang ini, yang tim inti yang 6 orang ini tadi Bapak hargai. Luar biasa. Ya, beri hadiah dia, beri dia terus hadiah. Kalau bonus sudah 300 juta, kalau 10% aja berapa Pak? 30 juta bagi 6. Gampang. Semangat Pak mitra kita. Semangat Pak. Ya, oke. Nah, di sini bonusnya sudah mulai 5.467. Ya, bonus Anda. Ya. Poin reward sudah 1.554. Nah, mulai. 1.554 berarti bisa kita cairkan 450 poin reward 2 juta berapa kali? 2 kali. Bisa 3 kali Pak. 3 kali. 3 kali 2 juta berarti 6 juta kan? Iya. Nah, berapa total bonus? 11.467.000. Poin reward yang sudah digunakan berapa? Sisanya 204 poin. Tersimpan. Ya, oke. Begitu 1.256 ini masuk tahap 1, maka 216 orang masuk tahap 2, 36 orang masuk tahap 3, 6 orang masuk tahap 4, Anda masuk tahap 5. Apa pembahasan di sini Pak? Pengembangan luar provinsi. Artinya ketika kita sudah sampai nanti di tahap 6, berarti kaki Bapak berapa tadi? 6. Kita meeting Pak. Yang tahap 1 yang 30 orang ini nanti meeting. Kemana? Provinsi mana yang kita kejar pertama? Katakanlah Sumatera Barat. Bapak buka 1 kaki di sana, Bapak buka 1 kaki. Nggak boleh banyak-banyak Pak. Kaki cukup kan? 1 kaki cukup. Karena itu kaki ke-7 kan? Iya. Itu kaki ke-7 Bapak. Kita hajar di sana selama 6 minggu Pak. Bagaimana mitra Bapak tadi yang 1111 tadi itu dapat lagi 300 juta. Tapi beda. Bapak buka kaki ke-8, ini buka kaki ke-8, buka kaki ke-8, semua orang begitu Pak. Ujung-ujungnya nanti, sekian lama nanti, setiap per 2 bulan kita keluar provinsi. Kalau 34 provinsi ini kita mainkan, berarti 34 tambah 6. Masing-masing orang 34 kaki, tambah 6 yang pertama tadi. Sementara Pekanbaru udah bertumbuh terus nih. Terus seperti itu. Jadi betul-betul terstruktur Pak bisnis kita ini, strategi kita ini. Nggak asal-asalan lagi gitu, ya. Oke. Begitu 1.296 ini keluar dari tahap 1, dia akan mensponsori masing-masing 6. Ilmunya sama. Ya. Bonus Anda di sini sudah mulai meledak-ledak. Ya. Di sini sudah 46 juta. Kalau saya katakan 10% dari 46 juta ini Anda keluarkan untuk mitra Anda, meetinglah di Bari Solo. Biar baik juta atau makan kenyang-kenyang. Mitra senang nggak kira-kira? Iya, enggak. Senang. Masih bersisa duitnya, masukkan ke dalam amplop. Dapat 1 juta seorang, 6 orang tadi. Atau 500.000 seorang lah. Pulang deh kan? Begitu dia lihatnya amplop, di mana pleno gua? Kan itu kan? Senang kan dia? Senang dia. Jadi jangan dinikmati sendiri. Bukan jangan lidah-lidah dapat bonus 10 juta, 20 juta pun makan seorang. Akhirnya jaringan amburadul. Nggak terjadi pertumbuhan. Jadi ada aturannya berapa persen yang harus kita kembalikan ke mitra, berapa persen yang harus kita tabung, berapa persen yang harus kita jadikan aset. Itu ada ilmunya, kan? Oke. Lanjut, 7.700. Nah, ini cuma bayangkan Pak, kalau sudah 7.776 orang ikut tahap 1, di mana tuh kira-kira tempatnya Pak? Stadion. Berarti kita bisa menciptakan Guinness Book of Record kan? Karena setelah 7.000 ini Pak, ada 46.000 loh setelah itu. Nah, ini Guinness Book of Record bisa kita buat Pak. Training dengan jumlah peserta terbanyak di
Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Baru ya. Itu. Maka kalau 6 tahap ini sudah sampai Pak, nah di tahap 6 ini pembahasan kita apa? Peduli lingkungan. Anda tidak bisa dikatakan sukses kalau saudara Anda masih miskin. Anda tidak akan pernah dikatakan sukses kalau tetangga Anda masih menjerit. Maka materinya di sini di tahap 6 adalah peduli lingkungan. Lihat lingkungan sekitar Anda. Anda itu sudah diberi berkah oleh Yang Maha Kuasa. Pedulilah kepada orang susah. Kalau perlu turun ke pesantren-pesantren. Investasilah 375.000, daftarkan pesantren itu 1 divisi sini. Carikan 6 orang untuk di bawahnya. Anda kan sudah punya prestasi nih. Iya kan? Jadikan itu nilai jual. Pak, kita mau bantu pesantren ini besar, Pak. Cuma kami tidak minta uang banyak-banyak dengan Bapak. Cukup join di sini, Pak. Ciptakan pesantren punya 6 kaki. Kalau pesantren itu punya bonus 6 miliaran, Pak, bisa nggak dia mensejahterakan anak yatim di situ? Jadi bukan hanya kita saja yang harus kaya, Pak. Lingkungan kita pun juga harus kaya. Kan begitu yang diajarkan Nabi, Pak. Gitu. Termasuk nanti kita akan membuat bagaimana, ya seperti cerita Pak Muklis tadi pagi kan. Kurban atas nama orang tua di kampung, 1 ekor sapi untuk 1 orang tua kita. Apakah? Aduh, luar biasa. Aku kau coba tulis ni dah. Oh dia mesti ada Aku proyek. jual jasa. Ada proyek Jual jasa. Jual jasa. Aku tuh Pak, ajak mari. Kebetulan di kemarin ada pertemuan. Yuk ke situ. Itu cara, jangan bicara yang lain. Aduh bisa saja, baru lo Pak. Begitu-begitu aja bahasa. Ya. Capek Pak. 1 minggu kemudian penghasilan Anda itu sudah 322 juta. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Hanya 6 minggu. 300 juta itu digaransi. Supaya ini terjadi berulang, maka harus terjadi RO. Bagaimana membuat orang ini RO? Nanti ada Pak, karena kita sudah siapkan. Kita nanti di sini Pak, setiap member peserta SST ini dia akan punya map seperti ini nanti Pak. Ini hanya contoh. Kita akan beri yang lebih baik. Di dalam ini nanti ada analisa bonus, kemudian ada lembar kerja. Setiap peserta punya lembar kerja. Lembar kerja ini diselesaikan dalam waktu 1 minggu Pak. Jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu mikirin gimana caranya ya, nggak perlu mikirin, udah ada di sini semua. Ada username-nya, ada nomor HP-nya, kemudian berapa waktu kita gunakan untuk menyelesaikan ini, kemudian ada komitmen, ada target. Targetnya kita bantu. Supaya target ini bisa terrealisasi, ada tugas. Ada beberapa poin tugas di sini, ada 9 atau apa? Bagaimana cara merealisasikan target ini? Ada tugasnya di sini. Begitu ini dilaksanakan, tinggal centrang, Pak. Centrang. Termasuk di sini ada analisa bonusnya. Jadi dia bekerja tuh langsung tahu dia hasil apa yang akan saya dapatkan kalau ini saya kerjakan. Nih, ada di sini. Begitu dia masuk tahap 2, dapat lagi lembar yang tahap 2. Di tahap 1 ini nanti ditandatangani oleh 6 sponsor ke atas. Karena kan 6 generasi nih, Pak. 6 tahap. Bapak apply-nya siapa? Ini misalnya. Ini apply-nya siapa? Ini apply-nya siapa? Ini apply-nya siapa? Itu. Kan 6 ini harus minta tanda tangannya. Karena ini kan berpengaruh semua sampai ke level 6. Atas, upline, up, atas. Gitu loh. Jadi kontrolnya di situ. Dan ini tidak boleh dilihatkan kepada orang lain. Nggak boleh. Semua punya masing-masing. Ya, nah di tahap 2 juga demikian. Sampai tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Nanti semua orang punya ini. Jadi ini kayak seperti kita sekolah, ada rapornya. Dan ini setiap minggu. Nah, jadi intinya begini. Kenapa kita buat per minggu? Untuk menciptakan imun. Kalau 1 minggu, kemudian dia masuk lagi tahap 2, tidak ada waktu dia melayani orang lain di luar sana. Maksudnya bisnis lain loh Pak. Dan kalaupun dia misalnya di prospek orang lain, dia udah punya perlindungan. Apa perlindungannya? Bagus bisnis yang Bapak tawarkan ke saya ini Pak, luar biasa. Cuma satu pertanyaan saja. Ada program nggak di situ Pak seperti saya di sini? Saya punya lembar kerja Pak, saya punya training tahapan 6 tahap. 2 bulan cuma Pak, sampai 300 juta dan itu digaransi. Pasti dia mikir, nggak ada di tempat aku Pak.
Aku bisa punya Pak Modi itu. Nah, Modi itu calonnya jelaskan. Bisa orang yang prospek Bapak tadi malah join ke Bapak jadinya. Karena kita sudah dibentengi oleh ini. Semua orang punya ini. Gitu. Jadi 250.000 itu bukan hanya biaya training saja, tapi termasuk nanti soft copy-nya dapat. Aksesoris seperti pin, nanti pin peringkat juga dapat. Gitu. Dapat. Seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Oh, nggak sampai. Nah ini. Jadi ketika 46.000 ini masuk tahap 1, ya 7.746 ini ikut tahap 2. 1.296 orang masuk tahap 3, 216 orang masuk tahap 4, 36 orang masuk di tahap 5, 6 orang masuk tahap 6. Anda sudah tamat nih. Sudah dari sudah. Begitu 6 orang di bawah Anda keluar tahap 6, digaransi Anda terima di atas 1 miliar. Digaransi. Ya. Jadi sangat logis bisnis ini. Ketika Anda bisa bantu 6 orang sukses, Anda pasti sukses. Kan layak, Pak. Banyak leader hari ini mikirin dirinya sendiri. Yang penting saya, orang lain terserah. Banyak yang saya perhatikan begitu. Ya. Nah, itu kira-kira gambarannya, Pak. Dari ini, maka bersama kita bangun infrastruktur Z-Viral ini, daftarkan diri Anda. Hari ini kita ini dihadapkan kepada pilihan. Hidup kita begitu kita bangun pagi, itu kita sudah dihadapkan kepada pilihan. Mau bangun atau mau terus tidur. Pilihan. Kalau kita pilih bangun, ada pilihan lagi. Mau mandi atau mau wudhu saja. Kan gitu kan? Kalau kita pilih mandi, ada pilihan lagi, Pak. Mau keramas atau tidak. Begitu seterusnya, selesai mandi ada pilihan lagi. Mau dandan atau pakaian rumah saja. Kalau kita pakai dandan, pilih dandan, ada pilihan lagi. Mau sarapan atau tidak. Ketika kita pilih sarapan, ada pilihan lagi. Susu, teh, kopi, minum bubur, makan lontong atau apa. Banyak pilihan, Pak. Atau pakai ini. Atau ada pilihan, semua ada pilihan. Begitu juga dengan bisnis viral ini. Kami sudah presentasikan bisnis viral ini kepada Bapak Ibu. Ada pilihan di tangan Bapak Ibu. Mau join atau mau tinggal. Itu aja pilihannya. Nggak ada pilihan lain, Pak. Kalau Bapak Ibu join, inilah peluang kita. 2 bulan dari hari ini, sama-sama kita berpenghasilan 300 juta per bulan. Ya, oke. Dorong dan paksakan dirimu sendiri untuk mencapai impianmu, karena tidak akan ada yang dapat melakukannya kecuali dirimu sendiri. Ya. Jika gajimu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, cobalah berbisnis untuk memenuhi impianmu. Ayo berbisnis. Ya, insyaallah. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kalau ada pertanyaan kita sharing. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.